Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, before that the Honorable Ma'am Ria Agustina LCMA as the lecturer of Swap Management and all of my friends from International Class 2020. Today, I am Ahmad Tegar Pratama with student ID number 20103004 want to explain about our material with the title is National Zakat Index. So please attention and listen carefully and see you the next material. Assalamualaikum kawan-kawan. Tahukah kalian siapa aja yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Surat Al-Taubah ayat 60 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. 8 golongan penerima zakat. Golongan yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Golongan yang kedua adalah miskin, yakni orang-orang yang memiliki penghasilan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun keluarganya. Jadi kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan perbedaan fakir dan miskin? Golongan yang ketiga adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Golongan yang keempat adalah mu'alaf, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Golongan yang kelima adalah rikab. Rikab adalah budak atau hamba sahaya. Pada zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya, maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Golongan yang keenam adalah ghorim. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Golongan yang ketujuh adalah sabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, dan lain sebagainya. Golongan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Disebut juga sebagai seorang musafir, yakni orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Tapi perlu diingat juga ya, hak untuk menerima zakat mereka akan gugur jika mereka melaksanakan perjalanan jauh untuk kepentingan maksiat. Gimana kawan-kawan, sudah tahu kan 8 golongan yang berhak menerima zakat? Kita ulangi sekali lagi ya. Golongan yang pertama adalah fakir, golongan yang kedua adalah miskin, golongan yang ketiga adalah amil, golongan yang keempat adalah mu'alaf, golongan yang kelima adalah rikaf, golongan yang keenam adalah ghorim, dan golongan yang ketujuh adalah sabilillah. Golongan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Indeks zakat nasional. Jadi apa itu indeks zakat nasional? Dalam perkembangan pengelolaan zakat baik di Indonesia maupun pada level internasional, sampai saat ini belum ada alat ukur dan cara yang dapat mengukur dan mengevaluasi bagaimana kinerja zakat secara agregat atau keseluruhan. Padahal keberadaan alat ukur ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian pembangunan zakat. Selain itu, dengan mengetahui secara akurat pencapaian pembangunan zakat, maka dapat diukur sejauh mana kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan ekonomi secara umum. Secara umum, dari kajian-kajian yang pernah ada dapat terlihat bahwa telah ada upaya untuk membangun indikator yang dapat mengevaluasi kinerja zakat, yang mana Abdullah et al. Tahun 2012 misalnya, pembangunan indikator zakat atau effectiveness index. Indikator ini mengukur sejauh mana peran pemerintah yang dilihat dari alokasi anggaran terhadap kesejahteraan menerima zakat.
Dalam dimensi yang berbeda, Not et al. Tahun 2015 juga memberikan ide bagaimana pembangunan sebuah indikator yang dapat mengevaluasi kinerja zakat dari aspek kelembagaan. Indikator yang dinamakan zakat index ini meliputi evaluasi keseluruhan kinerja sebuah lembaga zakat, yaitu dari mulai input, proses, output, dan juga outcome. Di Indonesia, baik dan Arsianti tahun 2011 melakukan evaluasi dampak zakat yang dilihat dari ukuran-ukuran standar kemiskinan data BPS. Kemudian disempurnakan dengan memasukkan aspek spiritual dengan nama metode CBES. Hal yang sama dilakukan oleh Nur Zaman tahun 2011 sampai dengan 2015 yang memodifikasi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebagai alat ukur kesejahteraan rumah tangga mustahik. Secara umum, dari kajian-kajian yang pernah ada, dapat terlihat bahwa memang telah ada upaya untuk membangun indikator yang dapat mengevaluasi kinerja zakat, tetapi dapat terlihat terdapat dua kelemahan utama dari kajian yang pernah ada. Yang pertama, kajian yang ada dibuat dalam dimensi parsial. Yang kedua, kajian-kajian tersebut dilakukan pada level mikro atau studi khusus. Sementara, untuk mengukur kinerja zakat nasional diperlukan indikator yang merangkap kriteria secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pusat Kajian Strategis atau Basnas berinisiatif untuk melakukan kajian pembentukan konsep indeks zakat nasional atau IZN. IZN yang akan disusun ini merupakan sebuah alat ukur yang dibangun dengan tujuan untuk mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan pada level agregat atau nasional dan provinsi. Indeks zakat nasional diharapkan mampu menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun baik secara internal, kelembagaan, partisipasi masyarakat maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah. Indeks zakat nasional pada akhirnya diharapkan menjadi sebuah ukuran standar yang dapat dipakai oleh regulator, lembaga zakat, dan juga masyarakat dalam mengevaluasi perkembangan zakat secara nasional. Penyusunan indeks zakat nasional dilakukan dengan menggunakan penelitian berbasis mixed method research, yang mana merupakan sebuah metodologi penelitian yang menggabungkan metode kualitatif, misalnya case study, video, wawancara, dan metode kualitatif. After I explain about our material, I hope you can enjoy our material and I hope you can understand what I mean. I am Muhammad Tegar Pratama. Close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.